yang semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu, senantiasa pula mendapatkan keberkahan. Kita juga meminta kepada Allah semoga kita juga mendapatkan kefahaman atas ilmu yang kita peroleh. Tidak setiap orang yang mendapatkan ilmu secara otomatis mendapatkan pemahaman yang benar, karena ilmu itu bisa jadi memiliki multi interpretasi yang bisa dibawa kemana-mana, dan terkadang tidak lepas dari subjektivitas siapapun yang memiliki pemahaman atas ilmu itu. Inilah yang menjadikan kita faham perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kita ini berhajat kepada ilmu, dan hajat kita kepada ilmu sama pula dengan hajat kita kepada pemahaman atas ilmu dengan pemahaman yang benar. Inilah yang menjadikan kita kalau berdoa jangan hanya meminta kepada Allah supaya kita diberikan ilmu, tapi kita juga memohon satu paket dengan ilmu, dan satu paket dengan ilmu itu pemahaman yang benar. Sambilkan sebuah contoh. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada masa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah berjalan. Tidak jauh ketika beliau berjalan, beliau mendapati ada satu pemuda yang beliau mengambil satu mangga atau satu buah yang jatuh dari satu kebun miliknya seseorang. Diambil buah-buah itu lalu dibawa pergi. Imam Abu Hanifah ketika melihat ada seseorang yang mencuri, maka jiwa orang mukmin tentunya senantiasa memiliki pengingkaran terhadap kemungkaran. Maka beliau berusaha untuk menyusul pemuda itu, menasihatinya supaya dia meninggalkan buah haram ketika dia mencuri. Tapi ternyata pemuda tersebut perjalanan jalannya agak cepat. Tidak jauh ketika pemuda itu jalan, ternyata pemuda itu memberikan buah-buah itu kepada para pengemis di pinggir jalan dan menyisakan 1-2 buah di tangannya. Pada saat itulah Imam Abu Hanifah mampu untuk mendatanginya dan menghampirinya. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, "Lima syarakta, kenapa kamu mencuri buah yang bukan hakmu?" Maka anak muda itu langsung melihat Imam Abu Hanifah. Dia tidak tahu kalau yang berhadapan dengannya itu adalah seorang alim besar, Imam Abu Hanifah. Wajar, belum ada Facebook dan belum ada Instagram ya. Maka saat itu pemuda tersebut lalu menjawab kepada Imam Abu Hanifah, "Memang saya mencuri, betul, syariktu, saya ini mencuri. Tapi ketika saya mencuri saya sudah bersedekah, dan ketika saya bersedekah maka saya mendapatkan pahala setiap sedekah itu 10 kali lipat. Berarti sedekah saya 10, mencuri saya dosa itu tidak dilipat gandakan. Berarti 10 dikurangi 1 masih ada 9. Jadi saya masih membawa kebaikan." Masya Allah ya. Ini pencuri yang tahu ilmu, pencuri yang pernah ikut daurah kelihatannya. Jadi akhirnya bisa menjawab semacam itu kepada Imam Abu Hanifah. Tapi ternyata Imam Abu Hanifah ketika mendengarkan penjelasan dari pemuda yang mencuri itu, perhatikan, inilah pentingnya pemahaman. Imam Abu Hanifah tidak bingung untuk menjawab. Dia tidak pusing untuk memberikan respon, jawaban balik terhadap pemuda itu. Imam Abu Hanifah lalu iktibas menerangkan sembari beliau menyebutkan satu hadis dari Rasulullah. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak pernah menerima kecuali yang baik. Kalau kamu sedekah, sedekahmu dari riba, sedekahmu dari mencuri, tidak akan diterima sama Allah walaupun itu kamu sedekahkan. Maka ketika Imam Abu Hanifah memberikan jawaban itu, fasakata dalikal syabab, maka akhirnya pemuda itu terdiam dan menyalahi dan menyadari kesalahannya. Inilah yang kita faham, pentingnya ilmu dan pemahaman itu satu paket. Kalau kita hanya mendapatkan ilmu tetapi tidak mendapatkan pemahaman, berapa banyak ilmu kita ambil ayatnya, tapi akhirnya interpretasi atas ilmu yang kita peroleh bisa kemana-mana, dan akhirnya menjadi berantakan apa yang kita pelajari ketika tidak membuahkan petunjuk pada kehidupan. Tapi justru malah sebaliknya, kehidupan kita berantakan seiring ketika kita tidak mendapatkan pemahaman yang benar. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, kalau minta ilmu sama Allah itu satu paket. Mintalah ilmu kepada Allah, mintalah pula kebenaran dari satu pemahaman, supaya yang kita dapatkan dalam setiap ilmu menjadi satu pemahaman,
supaya setiap ilmu betul-betul memberikan petunjuk dan bukan semakin menjauhkan kita dari ridhonya Allah. Mengetahui sunnah itu ilmu, tetapi menjadikan kita harus paham. Memvonis orang itu tidak gampang walaupun kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah. Maka ini pemahaman. Kalau kita tidak punya, berantakan. Berapa banyak orang atas nama ilmu dia menyesatkan orang, mengkafirkan orang, mensyubhatkan orang begitu mudah. Disebabkan dia mendapatkan ilmunya, tapi bagaimana pemahaman atas ilmu itu akhirnya salah, berantakan. Sebagaimana kita menjumpai kalangan Khawarij. Kalangan Khawarij itu ketaatannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi salah satu sifat yang menonjol dari orang Khawarij itu apa? Gampang menyesatkan kepada siapapun yang pendapatnya tidak sama dengan pendapat mereka. Maka inilah yang menjadikan kita memahami perkataan dari Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq yuradu biha al-batil. Berapa banyak kalimat-kalimat yang benar, kalimatnya benar, dalilnya benar, tetapi untuk dipakai pada sesuatu yang salah. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita hidup pada zaman fitnah, hari ini banyak orang terombang-ambing, salah satunya karena tidak mendapatkan pijakan pemahaman yang benar. Makanya semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan memberikan kepada kita kefahaman. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Saya teringat kepada apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, Allah itu kalau memilih hati di dalam kebaikan, maka Allah pilih hati itu untuk gampang bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia hatinya dipilih oleh Allah dalam kelembutan, tanda karakteristik hati yang lembut, hati yang mampu memberikan kesyukuran pada setiap nikmat yang Allah berikan, terutama pada nikmat-nikmat sedikit yang Allah berikan dan titipkan kepadanya. Bersyukur pada nikmat yang banyak itu biasa, karena memang nikmatnya banyak. Tapi bersyukur pada nikmat yang sedikit itu merupakan karakteristik ketakwaan. Makanya akhirnya kita mendapati Ali bin Abi Thalib itu berkata, at-taqwa, salah satunya yang disebutkan oleh beliau, asyukru bil qalil. Syukurnya itu bukan hanya pada perkara yang banyak, tapi syukurnya itu pada perkara yang sedikit pun sudah bisa menjadikan dia senantiasa paham. Kualitas hidupnya itu dimulai ketika dia banyak bersyukur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur, sejatinya dia berterima kasih pada hidupnya ketika dia bersyukur. Maka inilah yang menjadikan kita paham, memaknai kembali atas apa yang kita peroleh, memaknai kembali atas apa yang sudah kita dapatkan. Itulah salah satu di antara hakikat ketakwaan kita di dalam kita bersyukur kepada Allah. Saya 1 pekan yang lalu cerita di satu masjid. Saya teringat kepada satu ibu-ibu yang pernah saya jumpai ketika saya di Jogja. Saya pernah memberikan kepada salah satu pengamen, ibu-ibu pengamen, beliau di lampu merah. Kita lepaskan dululah polemik bagaimana memberi pengemis di pinggir jalan. Kita pengen ngambil satu hikmah. Ketika beliau adalah pengemis itu, maka beliau menggunakan kedua tangannya menjadi instrumen ketika beliau bersenandung pada satu lagu, yaitu sholawat. Saya memberi kepada beliau. Saya tentunya harus menyampaikan, saya kalau memberikan kepada pengamen, tentunya ada 3 pertimbangan yang saya miliki. 1, saya tidak mau menyamakan hukum antara saya yang belajar tentang hukum lagu dengan pengamen yang bisa jadi belum paham tentang hukum lagu. Saya tidak mau memakai ukuran sepatu saya untuk menilai ukuran sepatu orang. Saya kasih udur, mungkin dia belum paham tentang hukum bagaimana menggunakan alat musik. Yang kedua, kenapa saya tetap memberi kepada pengamen? Yang kedua, karena sesungguhnya saya berharap bahwasanya rezeki yang saya titipkan kepadanya itu bisa berkah dan bisa memberikan kepada beliau petunjuk kepada kebaikan, ilmu. Dan kita tidak tahu berapa banyak orang yang kita temukan 2 tahun lalu belum berilmu, tapi hari ini bisa jadi lebih berilmu daripada kita. Yang ketiga, ya kita harus memahami, bisa jadi ada pengamen itu dia memilih opsi pekerjaan yang paling ringan di antara semua opsi yang pernah ditawarkan kepadanya.
mungkin pernah ditawari jadi jambret, mungkin pernah ditawari jadi pencopet. Nah, 3 alasan itulah yang menjadikan saya masih suka ngasih kepada pengamen. Antum ada yang pro dengan saya, alhamdulillah. Ada yang kontra dengan saya, ya enggak masalah. Ya inilah hasanah kita di dalam mempelajari sesuatu. Saya lalu memberikan kepada beliau di lampu merah itu uang 10.000. Maka pada saat ketika beliau menerima uang 10.000 itu senangnya luar biasa. Yang beliau lakukan adalah berulang-ulang mengkonfirmasi apakah uang 10.000 itu tidak salah diberikan kepada beliau. Beliau berkata, ini enggak kebanyakan mas, enggak. Ini kebanyakan, enggak bu. Saya tidak punya kembalian, saya tidak punya susuk. Oh enggak apa-apa. Menanyakan kembali, betul ini tidak salah? Enggak. Maka ibu itu senangnya luar biasa. Lalu dicium uang itu sambil jalan. Saya sembari lampu merah berganti dengan hijau, saya lihat di spion, ibu itu masih mencium 10.000 itu. Antum tidak usah ngomong, tidak sunnah mencium uang, bukan itu maksudnya. Ya, karena mungkin ibu itu belum pernah belajar tentang itu. Antum jangan ngomong inilah ciri-ciri pecinta dunia dan gitu. Beliau mencium itu menunjukkan sebuah ekspresi rasa syukurnya beliau kepada uang itu. Saya ketika melihat itu langsung makdek. Tidak lama setelah itu saya berhenti. Saya lalu membayangkan, Masya Allah ya, ada orang yang Allah pilih hatinya mendapatkan 10.000 sudah bisa bersyukur kepada Allah. Sudah bisa memberikan makna kebahagiaan pada Allah walaupun yang didapatkan 10.000. Coba banyak di antara kita, di kantong kita ada 50.000 biasa. Ada di antara kita, di kantong kita ada 100.000 kita biasa. Karena mendefinisikan nikmat untuk kita yang sudah terlalu sering mendapatkan kemudahan dalam rezeki. Definisi nikmat itu kalau 100 juta baru kita banyak betul-betul bersyukur kepada Allah. Disitulah kita akhirnya paham apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Hati itu kalau sudah dipilih oleh Allah dalam kebaikan, hatinya akan dijadikan oleh Allah untuk gampang bersyukur atas apapun yang dia peroleh, walaupun nikmatnya itu hanya nikmat 10.000. Ada orang yang 2.000, pernah nggak antum ada 2.000 di kantong antum, Masya Allah 2.000 ini ya Allah dari engkau ya Allah. Atau jangan-jangan uang 2.000 itu ketika jatuh, alah saya orang kaya, enggak usah uang 2.000 itu. Karena sesungguhnya itulah yang hilang pada kehidupan kita. Kehidupan materialisme, kehidupan kapitalisme dengan seluruh instrumennya yang ada di Jakarta, kadang-kadang secara tidak langsung sudah mempengaruhi jalan kita berpikir. Bahwasanya kita melihat segala sesuatu hanya dilihat pada deretan angka dan finansial. Akhirnya kita kehilangan salah satu nilai ketakwaan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nilai ketakwaan itu apa? Asyukru bil qalil, syukurlah pada sesuatu yang sedikit yang kamu dapatkan. Maka itulah nilai ketakwaan yang akan terlihat pada kehidupan kita di hadapan Allah. Antum kalau bersyukur uang 1 miliar belum disebut itu bagian dari derajat ketakwaan yang utama. Antum bersyukur karena rumah antum di Menteng dan Pondok Indah, biasa. Antum bersyukur ketika antum punya jet pribadi, walaupun ini kelihatannya jauh banget ya. Tapi kalau antum punya jet pribadi bersyukur, maka sesungguhnya itu masih biasa dalam derajat keimanan. Tapi kalau kita bersyukur pada uang 2.000 yang ada di kantong kita, dan syukurnya 2.000 sama dengan kesyukuran kita, bahkan kesyukuran itu betul-betul kita maknai dari apa yang kita rasakan, itulah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Syukur pada sesuatu yang sedikit itulah derajat ketakwaan. Makanya Ali itu ditanya, takwa itu apa sih? Al-khawfu minal jalil, takutnya sama Allah. Al-amalu bitangzil, amalnya itu selalu berdasarkan kepada ilmu. Al-qana'atu bil qalil atau asyukru bil qalil, qanaah terhadap sesuatu yang sedikit, wal istidadu liyaumir rahil, dan selalu mempersiapkan dengan persiapan yang panjang pada kehidupan setelah kematian. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita bagaimana sifat kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap anugerah yang kita peroleh, baik perkara yang sedikit ataupun perkara yang banyak.